Halo MB Lovers, ketemu lagi dengan saya Hari. Saya produk expert dari PT Citra Karya Pranata, authorized Mercedes-Benz dealer untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat. Kali ini saya akan meng-highlight satu tipe kendaraan yang mana tipe kendaraan ini rasanya berbeda dari kendaraan-kendaraan sebelumnya, atau bisa dibilang sesuatu yang berbeda. Penasaran kan sesuatu yang berbedanya itu gimana? Yuk ikut saya. Oke MB Lovers, kalau tadi sempat saya bilang bahwa highlight kendaraan kita di video kali ini itu adalah kendaraan yang berbeda dari sebelumnya atau sesuatu yang berbeda. Nah, di sebelah saya sudah ada EQS 450 Plus Electric Artline. Betul, ini adalah electric vehicle atau kendaraan elektrik, kendaraan listrik dari Mercedes-Benz yang mana sudah di-launching di bulan Desember 2022 yang lalu. Dan yang di-launching kemarin adalah ada 3 varian, yaitu yang pertama EQS 450 Plus AMG Line, kemudian EQS 450 Plus Electric Artline, dan yang terakhir ada EQE 350 Plus Electric Artline. Dan yang ada di sebelah saya ini adalah EQS 450 Plus Electric Artline. Oke, kita akan meng-highlight dulu bagian eksterior dari kendaraan ini atau bagian luar dari kendaraan ini, mulai dari depan. Nah, dari depan kita sudah lihat bahwa grill dari kendaraan ini, karena ini memang sudah electric vehicle, sudah kendaraan listrik, jadi sudah tidak ada lagi lubang grill. Karena ya sudah tidak menggunakan lagi radiator, tidak ada lagi radiator yang perlu didinginkan. Oke, kemudian kita lihat juga untuk lampu kita sudah menggunakan digital light, yang mana teknologi digital light ini teknologi lampu yang sudah paling tinggi di Mercedes-Benz. Kemudian MB Lovers, ada satu hal yang membedakan EQ atau kendaraan listrik ini dibanding dengan kendaraan konvensional dari Mercedes-Benz lainnya adalah untuk kap mesinnya itu memang tidak diperbolehkan dibuka. Jadi memang kami tutup dan itu tidak diperbolehkan sembarangan dibuka. Hanya boleh dibuka oleh teknisi yang sudah tersertifikasi atau terkualifikasi. Kenapa? Karena memang komponen-komponen di dalam bagian depan kendaraan ini itu sudah bertegangan tinggi atau high voltage. Jadi hanya sekali lagi, hanya teknisi yang sudah tersertifikasi yang dapat membuka atau mengerjakan bagian depan dari kendaraan ini. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri, kendaraan ini sudah memiliki kapasitas 107,8 atau kalau kita bulatkan 108 kWh ya MB Lovers ya. Dengan kapasitas tersebut, kendaraan ini sudah mampu menempuh jarak up to atau sampai dengan 770 km. Itu rasanya bisa nyampe dari Bandung ke Surabaya ya MB Lovers ya. Dan kalau kita lihat eksterior bagian sampingnya, kita mulai dari velg. Di sini velgnya sudah velg motif baru dengan diameter ring 20 inci. Nah, ada satu tampilan atau satu fitur yang memang MB Lovers tidak akan lihat di kendaraan Mercedes-Benz lainnya atau ya kendaraan Mercedes-Benz yang konvensional, yaitu adalah ini. Ini adalah sebagai refill air wiper. Kenapa? Ya kan kita biasanya kalau isi air wiper dari kap mesin, dari dalam kap mesin. Tapi karena ini kap mesinnya sekali lagi tidak diperbolehkan dibuka, maka kita mengisi air wipernya dari bagian samping ini. Kita isi dari sini. Tapi walaupun ini selevel dengan S-Class, mungkin nanti MB Lovers akan bisa lihat kalau kita lihat dari samping itu ada perbedaan bentuk ya, perbedaan karakter, yaitu apa? Ini karakternya lebih kepada coupe ya MB Lovers ya, atau four-door coupe 4 pintu. Jadi bisa dilihat atapnya landai, kemudian pintunya pun frameless. Tapi sekali lagi, ini memang selevel dengan S-Class. Jadi dari door handle-nya juga sudah dapat dilihat bahwa ini sudah seperti S-Class, sudah seamless, sudah rata dengan body. Hanya dengan kita usap, nanti dia akan keluar. Nah, seperti ini. Kemudian ada 2 fitur yang membedakan kendaraan ini dengan kendaraan lainnya, yaitu sekali lagi karena sudah selevel dengan S-Class, maka dia sudah memiliki fitur Airmatic atau air suspension. Dan ada satu fitur lagi itu yang benar-benar baru di Mercedes-Benz di Indonesia khususnya, yaitu rear axle steering, yang mana roda belakang ini dapat membelok maksimal sampai dengan 4,5 derajat yang akan berlawanan atau mengikuti roda depan. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi di saat kecepatan rendah, maka
roda belakang akan berlawanan dengan roda depan. Contoh, di saat roda depan berbelok ke kanan, maka roda belakang akan berbelok ke kiri. Hal ini untuk membantu saat kecepatan rendah untuk manuver kecepatan rendah. Contohnya untuk parkir, jadi supaya manuvernya bisa dapat dilakukan lebih tajam. Tapi di saat kecepatan tinggi, maka roda belakang akan membelok searah dengan roda depan. Jadi misalnya roda depan membelok ke kanan, maka roda belakang pun akan ikut membelok ke kanan. Untuk apa? Karena untuk agar lebih stabil saat kendaraan menikung di kecepatan tinggi. Kemudian kalau kita lihat tampilan dari bagian belakang kendaraan ini, itu ada yang berbeda. Itu ada yang berubah dari generasi Mercedes-Benz yang berbahan bakar bensin. Yang pertama, untuk EQ kami, EQ dari Mercedes-Benz ini lampunya menyambung dari bagian kiri sampai dengan bagian kanan. Dan ada satu hal menarik dari bagian lampu belakang ini adalah ornamen atau bentuk dari lampu belakang ini sudah seperti 3D helix atau dia berbentuk kumparan gitu ya, Belovers ya. Itu salah satu ciri dari kendaraan EQS ini untuk bagian lampu belakangnya. Dan kalau MB Lovers lihat, mungkin ini akan ada ornamen seperti knalpot. Tapi sekali lagi karena ini kendaraan listrik yang mana sudah tidak ada lagi emisi gas buang, ini hanya ornamen saja. Jadi ya pasti kalau kendaraan listrik tidak ada knalpot dan tidak ada emisi gas buangnya. Kita sekarang lihat bagasinya. Sekali lagi kalau untuk Mercedes-Benz ini sudah ada 4 cara untuk membuka bagasinya. Yang pertama lewat pintu depan, pintu driver, kemudian dari handle-nya. Yang ketiga dari kaki. Dan yang keempat pastinya dari kunci remote-nya. Ya, karena EQS 450 Plus Electric Art Line ini memiliki karakter atau bentuk one bow design, itu artinya adalah seperti yang Belovers lihat, ini kaca belakangnya, di saat kita membuka bagasi, maka kacanya akan ikut membuka ke atas. Sehingga apa? Benefit apa yang kita dapat? Sehingga akses ke dalam bagasi itu akan lebih leluasa. Bisa yang Belovers lihat, ini untuk mengakses kita bila ingin menaruh barang, memasukkan barang, atau menurunkan barang, maka aksesnya akan sangat lega atau luas. Tidak lupa, bila kapasitas bagasi masih dirasa kurang juga untuk barang bawaan kita, maka ini untuk baris kedua, kursi baris kedua atau kursi penumpang yang belakang, itu dapat direbahkan dua-duanya, kiri dan kanannya, hanya dengan menekan tombol. Dan kalau kita ke bagian kanan mobil, ke bagian kanan kendaraan, ini mungkin akan kita lihat seperti halnya tutup bensin ya, tutup bensin di mobil biasa konvensional. Tapi sekali lagi, karena ini adalah electric vehicle atau mobil listrik, jadi di sini adalah posisi dari charging portnya. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai charging portnya. Jadi memang kendaraan ini dapat di-charge dengan 2 tipe. Yang pertama adalah dengan AC, dengan metode atau tipe AC, yang mana bisa sampai dengan 11 kW, itu bisa dilakukan charging, dan itu akan memakan waktu kurang lebih sekitar 10 jam. 10 jam dengan portnya pun atau konektornya adalah seperti ini. Nah, kemudian tipe yang kedua atau metode kedua yaitu dengan DC atau kalau bahasa gampangnya itu fast charging ya Belovers ya. Nah, kalau untuk fast charging, kendaraan ini mampu diisi daya dengan sampai dengan 110 kW. Dengan daya 110 kW. Dan kalau kita mengisi dengan DC ini itu dapat dilakukan hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam sudah bisa terisi full kapasitas baterainya. Kalau untuk AC, colokannya atau konektornya adalah seperti ini, sedangkan untuk DC itu seakan-akan seperti ada 2 konektor, padahal nanti konektornya adalah hanya 1 konektor dengan 2 lubang atau 2 soket. MB Lovers, itu tadi adalah highlight dari bagian eksterior kendaraan ini, EQS 450 Plus Electric Art Line. Kalau untuk bagian interiornya seperti apa? Nah, itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, tunggu video kami selanjutnya. Nah, akhir kata, bila MB Lovers ingin mengetahui lebih lanjut tentang kendaraan ini, ingin segera memiliki kendaraan ini, jangan lupa datang ke PT Citra Karya Pranata, Authorized Mercedes-Benz Dealer untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat. Terima kasih.